inilah si panelnya 10 watt peak, yang atasnya nih 100 watt peak. Ini masih uji coba, jadi masih darurat aja. Mudah-mudahan nggak grosor gitu ya. Kita mau ngetes aja produksi 10 watt peak itu dapat berapa sih. Ini ada tetes hujan, kita lapin dulu. Mungkin tadi 9 watt itu karena ada air kali ya. Agak ke tengah, dorong lagi. Kalau diginiin, mudah-mudahan nggak ngelosor. Nah, lumayan buat nerangin WC, lampu LED. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beberapa minggu, beberapa bulan vakum, nggak ngoprek karena mudik, PLTS dan panel-panelnya kita turunkan, belum dipasang lagi, keburu males. Kita akan ngoprek lagi, tapi kita ngulang belajarnya dengan panel yang kecil dulu, 20 watt peak. Ini sekalian anak buat praktek selama kuliah online, kuliah jarak jauh di rumah, minim praktek ya. Jadi kasihan juga nih anak-anak sekolah, mahasiswa yang teknik pada kehilangan momen buat masuk laboratorium. Kalau nggak kreatif, nggak menciptakan praktek-praktek di rumah sendiri, pasti bakal keteteran sama mahasiswa-mahasiswa dari Tiongkok gitu ya, yang mulai menjajah masuk ke Indonesia dengan perahu vendornya. Nah, ini kita bakal uji coba buat keperluan powerbox portable PLTS buat emergency, camping, ataupun aktivitas outdoor lainnya. Kalau dulu saya camping pakai 20 watt peak. Sekarang ini ada punya anak yang 10 watt peak. Nah, kita bakal tes kalau 10 watt peak ini bisa menghasilkan berapa watt hours buat ngecas. Kita sudah punya wattmeter buat ukurnya. Nanti kita ukur produksi dari 10 watt peak masuk ke sini. Tinggal nih akinya nih, kita belum benerin baterai merconnya. Nah, ini lagi dirangkai dulu. Kabelnya ini pakai berapa mili mbak? Ini ketebelan nih kayaknya. Yang tipisan tadi mana? Ini 4 ya? Apa? Nah, ini kita kabel ada 2 nih. Ini kalau ini kayaknya nih 4 mili ya mbak? 2,5. Ini yang 2,5 mili. Kayaknya kalau buat 10 watt peak sih agak tebel ya. Mungkin pakai yang 0,75 udah cukup nih mbak. Pakai 0,75 mili. Pakai konektornya. Ini saya juga awam juga sebenarnya. Konektor kita udah punya banyak, nyetok, ada Skun, ada Verulus. Nanti kita pakai kalau ini sih terminal ya, karena kalau cuma 10 watt ini masih bisa lah ya. Tapi kalau kita main watt peaknya sampai 500 atau 1000 watt peak, nggak recommended pakai terminal yang seperti ini karena bisa meleleh alias kepanasan. Lampunya ini karena lampu di WC kamar atas tuh koslet, jadi kita akan coba buat penerangan toilet dulu. Lampunya ini mah yang 2 watt mbak. 2 watt 26, berarti ini 6 watt ya, satu mata 2 watt. Ini agak rendah, cuma kurang terang. Ada lampu yang satu lagi yang Samsung apa ya, itu lebih bagus. Tapi nggak apa-apa, kita uji coba aja. Tadi sih udah dicek, ini udah bisa keluar arus nih.
belum kena sinar matahari udah bisa. Wattmeter kan 8, ya kurang itu kan, dia wattmeter harus 8 volt ke atas barunya. Gak apa-apa. Ruangan kita cek voltnya berapa, Mbak? Tes 14. Hah? Sih keting juga sih, apalagi kena matahari. Oke, kita pakai skun ini, tapi kegedean nih. Skunnya berapa nih, 2,5 kali ya, atau 4? Ada yang lebih kecil ya. Nah, ini kita akan ngeskun, dipelintir dulu nih Mbak kabel, puter-puter. Ini yang berapa ini kabel? 2,5. 2,5. Nah, berarti diskon pakai yang 2,5 mana? Dijepit. 2. Itu 2. 2 sih. Terus ini kali. Sok. Kencang. Terus. Udah. Tarik. Nah, lumayan sih. Lumayan kan? Lumayan lah, cakep buat praktek anak kuliah. Udah, satu lagi. Kalau bagusnya sih solder. Kalau panelnya gede, biar rapi. Ini pakai crimping skun seperti ini ya, karena ini buat 10 watt peak atau 20 watt peak, udah cukup lah ya. Oh, ada ininya 2,5. Apanya? Emang ada tulisannya ya, iya. label skun. Ya emang di label skunnya ada ini kali 2,5. Ada tulisannya? Oh iya, dari sini. Oh, baru tahu ternyata. Keren kan? Di sininya ada capnya nih 2,5. Wah, nggak bisa di zoom. Ada tulisannya 2,5 guys. Sini. Oke. So. Ya. Bukan. Bener ya, sini. Ya. Terus. Udah. Nah, sip. Nah, jadi ini yang biru. Nah, jadi untuk ngeskun yang biru. Nah, pakai ginian juga bisa sebetulnya. Cuma saya gagal mulu. Kenapa? Karena mungkin ini ketipisan, tenaga saya kegedean jadi miring. Akhirnya beli yang agak lebar yang gini, jadi lebih cakep nih. Langsung sempurna dan ada tulisannya 2,5 mili. Cakep. Ini nanti tinggal dimasang ke sini. Oke Mbak, lanjut. Pasangin. Anda cuma punya waktu 1 menit buat Nabrak tuh. lebih dari 1 menit nggak lulus. Balik. Enggak. Oh iya, kembali. Bayangkan kalau masangnya di atap genteng kan. Iya, makanya harus cekatan. Nggak pas, nggak apa kayak gini. Udah, sok. Mantap. Dadah, jangan kencang. Oke, sekarang yang sekarang kabel positif. Kalau
labnya galak udah diomelin tuh ini. Iya. Ya. Coba dulu ini bener nggak sih? Nggak sih? Ya udah gini aja. Kok nggak ada sih? Oke, ini kabel panel udah kita pasang, tinggal ke wattmeter. Nah ini ternyata kebalik wattmeternya, harusnya dari sini source-nya. Nyala. Kalau nggak cuma sih, cuma kalau biar aman, biar nggak kedeketan. Soalnya dia pas pasang kayak gini kan suka nyentuh tuh. Iya. Kalau panelnya gede lumayan, kagak ya sama sih, cuma nggak segampang itu. Nah ini udah dibenerin. Nyala tadi. Tadi nyala. Oke, uji coba PLTS 10 watt peak saja. Lampunya DC 6 watt. Jadi ini nggak kedetek ya kalau di wattmeter, mungkin karena arusnya di bawah 1 ampere. Nah ini panelnya di bawah fiber, jadi nggak taruh di atas karena masih uji coba ya. Kita nanti pindahin. Kalau di bawah naungan seperti ini cuma 9.9 volt. Kita akan coba pindah ke sana nih, dapat berapa volt, sampai nggak nih kabelnya. Oke, 10 watt peaknya kita taruh di atas. Nah sekarang 0,3 amp. Nah lumayan buat nerangin WC, lampu LED. Nah ini tanpa controller, jadi dari panel langsung colok ke lampu LED. Lumayan terang. Uji coba PLTS 10 watt peak. Panelnya cuma 10 watt peak, jadi ini uji coba buat bikin power box atau PLTS portable, PLTS mobile buat keperluan camping. Nah teman-teman, saya pakai LCD seperti ini. Jadi ada yang modelnya kayak gini nih. Cuma ini kayaknya udah kena short ya. Jadi korslet kelihatannya. Ini harusnya nih bahaya nih. Jadi cuma udah putus 3 lampu. Kemudian di WC-nya ini buat penerangan di WC, di toilet lantai atas, karena kelihatannya korslet ya. Jaringan di lantai atas ini untuk WC saya belum sempat benerin. Kemudian yang itu juga korslet, jadi untuk toilet Simbo nyuci, karena ini cuma dipakai buat Simbo agak gelap. Nah ini lampu LCD-nya saya pakai yang model ini. 2 watt 1 biji lampunya, dan ini lebih bagus, lebih awet dibanding yang tadi di luar ya. Ini penerangannya lumayan kayak gini. Kita akan matikan ya.
apakah gelapnya kayak gimana. Buat PLTE 10 watt peak ini kalau buat WC umum di tengah hutan gitu ya, kayaknya lumayan nih, nggak pakai controller, nggak pakai aki, langsung tembak aja ke lampu LED-nya. Nah, ini kondisi kalau lampunya kita matikan ya, masih ada dari apa sih namanya, blok kaca itu sebetulnya, tapi kan lumayan gelap ya. Nah, lumayan gelap. Waduh, Shinyokunya jatuh guys. Pecah tarik kali ya, tadi naruhnya nggak permanen jadi langsung pecah. Nah ini nih, gara-gara kalau main kabel nggak dipatokin dengan permanen, asal gantung-gantung pecah, akhirnya lampu 40.000 patah ya. Tapi mudah-mudahan masih bisa dipakai. Nanti kita pakai perekat ini, nempel sih sebenarnya ya, nggak sampai keren juga, nggak sampai bodinya pecah, cuma lampu aja. Ini casing retak, masih bisa nyala sih kelihatannya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini lampu LED buat PLTS 10 watt peak buat nerangin toilet. Uji coba bikin PLTS mobile. Kita lagi ngetes lampunya dengan tanpa controller dulu. Nah, nyalanya seperti apa? Seperti ini, terang ya. Tinggal kita milih LED-nya yang rada bagusan, jangan yang terlalu murah meriah banget. Jadi harus yang branded gitu ya, biar awet, tahan lama dan agak-agak kuat. Ini yang murah nih, sangat murah. Udah mati 3 mata ya. Jadi cuma 1, 2, 3 berarti berapa watt doang ini mah. Oke, kita cek nanti di wattmeter produksi dari 10 watt peak menjelang jam 3 sore dapat berapa watt. Jadi buat teman-teman yang pengen punya PLTS bisa memulai seperti ini. LCD LED ya, lampu LED-nya bisa pakai 1. Kemudian kabel sih pakai kabel listrik aja ya. Kalau kabelnya panjang nggak perlu pakai jack, nggak perlu pakai terminal, langsung colok saja ke si panel. Ini karena panelnya 10 watt peak, kabelnya sebetulnya cukup yang 0,75. Ini kita pakai yang 2,5 kebesaran. Nah, wattmeternya ini kita cek. Nah, wattmeter ini kalau warnanya biru gini nih agak susah nih ngebacanya ya. .14 ampere. Nah, baru fokus nih. Jadi panel 10 watt peak itu jam 2 menjelang jam 3 ini bisa dapat 0,1 ampere ya. Tadi sebelum Jumatan sih dapat 16 volt, wattnya itu 5 watt. Jadi peaknya itu tadi siang, sekarang agak mendung, jadi udah ngedrop di 1 watt saja. Tapi dengan 1 watt ini si toilet tadi udah cukup terang ya. Oke, jadi settingannya dari panel 10 watt peak masuk ke wattmeter seperti ini. Nah, saya pasang wattmeter biar kita tahu nanti kalau camping itu, kalau kita butuh malam hari buat lampu atau ngecas HP, ngecas laptop, ngecas gadget lah gitu ya, itu
minimal kita harus punya berapa watt hours. Karena kuncinya kalau di outdoor itu kita tahu, ibaratnya baterai kita nih kayak tangki air ya, kapasitasnya berapa, kebutuhan kita semalaman itu berapa, kemudian nanti di charge lagi saat siang itu dapat berapa gitu ya. Input outputnya harus benar-benar dikalkulasi, jangan sampai dikurasnya lebih banyak. Karena kalau kita camping di gunung belum tentu mataharinya nih secerah ini. Kalau di planet Bekasi mah keringetan. Kalau di gunung kan belum tahu ya mataharinya pasti ketutup awan atau gimana. Nah ini tadi agak becek, baru hujan. Panel-panel masih saya libur ini. Dari 3 itu juga libur, jadi cuma di atas ini aja 10 watt peak dan 100 watt peak. Masih nggak tahu ya, masih males masangnya ya. Masih nggak fokus nih habis liburan mudik, masih banyak urusan. Itu apaan tuh? Kucing apa bangke? Bangke tikus kali ya? Bangke tikus sampai ada di situ. Astagfirullahaladzim. Aksesoris motor saya beli yang murah, yang ini 5 ribuan. Kalau yang itu tuh agak lumayan mahal ya, 10 ribu atau berapa, tapi ini lebih kelihatan lebih awet nih, nggak sampai karatan, lebih cepat. Nah inilah si panelnya, 10 watt peak, yang atasnya nih 100 watt peak. Ini masih uji coba, jadi masih darurat aja. Mudah-mudahan nggak glosor gitu ya. Kita mau ngetes aja produksi 10 watt peak itu dapat berapa sih. Ini ada tetes hujan, kita lapin dulu. Mungkin tadi 9 watt itu karena ada air kali ya. Agak ketengah, dorong lagi. Kalau diginiin, mudah-mudahan nggak ngelosor. Jam 5 sore udah mulai redup, tapi masih berproduksi panel 100 watt peaknya. Masih nyala 10 watt peak langsung dicolok tanpa 10 watt peak langsung dicolok ke lampu tanpa controller, tanpa aki, dengan lampu LED satu yang udah rusak, kemudian satu lagi di dalam. Uji coba hari pertama setengah hari dapat 1 watt hour saja ya. Besok kita ulang, seharian bisa dapat berapa watt hours. Udah mulai turun 8 volt. Nah, kondisi 8 volt, penerangan toiletnya ya masih daripada gelap gulita, masih lumayan lah.
kalau di bawah naungan seperti ini cuma 9.9 volt. Kita akan coba pindah ke sana nih, dapat berapa volt.